Halo Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan tentang perubahanmu yang pasti akan terjadi sebentar lagi. Kira-kira perubahan apa aja dan kiat-kiatnya apa aja untuk mendapatkan perubahan itu, ya. Namun ini adalah pembacaan umum, energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali, ya. Afirmasikan yang positif, ya, ke dalam hidup kamu, ya. Ambil dari sini yang positif untuk memotivasi kalian menuju ke perubahan. Selebihnya serahkan sama Yang Maha Kuasa, ya. Oke. Bagi kalian yang ingin konsultasi pribadi, buka aura negatif, ya, pembersihan energi negatif, dan buka aura positif, ya, supaya lebih menarik, mempesona, lebih tenang, lebih fresh, lebih berpikir baru, ya, dan lebih gampang masuk ke circle kehidupan yang fase meninggalkan fase negatif, ya, yaitu kita perlu pembersihan diri. Itu bisa kalian lakukan melalui ibadah, ya, pendekatan diri secara spiritual dan lebih intens lagi, ya, apapun agamamu. Dan kalau kalian yang beragama Muslim, silahkan lakukan zikir, ya, istighfar, lalu berzikir tentang asma-asma Allah, ya, dan rajinlah bersedekah, juga ibadah seperti sholat, gitu, ya. Ibadah kan banyak, ya, lakukan hal-hal baik itu sudah ibadah. Tetapi kalau pendekatan itu lebih dekat lagi itu kalau kita melakukan ibadah sholat karena di situ kita terkoneksi langsung dengan Tuhan, ya. Oke. Kalau kalian butuh bantuan, silahkan kontak saya. Masalah pribadi apapun aman di sini, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita di mata Tuhan untuk menjaga privasi klien-klien kami, ya. Dan ini alhamdulillah sudah langganan saya yang bertahun-tahun tetap stay, ya, tetap berkonsultasi tanpa putus, ya, karena mungkin cocok kali, ya. Jadi kalau kalian yang baru masuk ke channel saya, silahkan, selamat bergabung, ya. Dinikmati dululah pembacaan saya. Kalau emang ada yang resonate dan kalian penasaran ingin pertanyakan tentang energi kalian, energi mantan, energi pasangan, atau energi rezeki karir kalian, silahkan, ya, jangan sungkan, ya, supaya kalian nggak bertanya-tanya gitu. Kita bisa cek energi kalian dulu, baru kita bisa memprediksikan kedepannya seperti apa. Di samping itu ada kiat-kiat khusus, ya, yang akan kita berikan berdasarkan energi kamu. Oke, kita lihat sini King of Cups, ya. Perubahan yang pasti akan terjadi, yaitu di sini kita lihat dalam hal cinta dulu, ya. Akan ada kejelasan, ya. Kejelasan dalam hubungan itu, ya. Hubungan kalian yang tadinya stagnan, atau yang tadinya kamu naksir seseorang tapi dia nggak menyambut itu, ya. Kali ini mungkin saya lihat kalian sudah mulai jaga jarak, ya, dari orang tersebut, karena kalian mementingkan harga diri juga, ya, memikirkan harga diri. Ya, beberapa kali kalian sudah kecewa terhadap orang ini. Saya lihat energi baiknya
adalah dia akan datang kepada kamu apa ya, secara tidak langsung ya, tetapi nanti kalian akan lihat sendiri pergerakan dia itu menunjukkan dia mulai tertarik sama kamu ya. Akhirnya doa-doa kamu itu hanya terkabul gitu tentang seseorang yang kamu taksir selama ini gitu ya. Dan untuk kalian yang baru aja berusaha move on ya dari cinta toksik ya, di sini kalian belum total, tapi energi baru yang akan merubah hidup kalian dalam percintaan ini adalah perlahan-lahan kalian mulai menyadari bahwa kalian harus menghentikan koneksi toksik tersebut, karena orang ini masih menggoda kalian ya, ini menarik energi kalian kembali, makanya kalian masih sulit move on gitu. Dia memakai magic, tapi di sini saya lihat ada power kamu ya, ada nanti kamu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk atau melalui mimpi kamu akan kaget tengah malam karena ada petunjuk yang masuk melalui mimpi kamu tentang kejelasan dia gitu. Ternyata dia memakai magic, ternyata dia manipulasi, ternyata dia berkhianat. Akan ada petunjuk yang kamu dapatkan ya, ada pokoknya hal-hal yang menyimpang akan muncul ke permukaan tentang keburukan seseorang kepada kamu. Ini baik mungkin teman atau tentang pasangan kalian juga ya. Jadi apapun yang membuat kalian kepikiran atau kalian sudah sedang terhubung dengan orang-orang toksik ya, kalian akan tahu ya, kalian akan mendapatkan petunjuk tentang kebenaran dia gitu, maksudnya kebenaran yang akan terungkap dari orang-orang yang toksik ini ya. Karena mungkin kalian agak ragu, nggak mungkin sih dia gini gitu, nggak mungkin dia pakai magic, nggak mungkin dia masih mengejar saya, mengintai saya, nggak mungkin dia pingin sejahat itu sama saya ya. Pisces, cobalah lebih peka ya, jangan cuek dengan inspirasi yang datang atau intuisi kamu. Dengarkan intuisi kamu ya, karena itu adalah petunjuk untuk perlindungan diri kamu ya, supaya kamu makin kuat. Karena di sini kamu akan diberikan kekuatan setelah kamu ditimpa dengan hubungan toksik itu ya. Kamu ditempa atau diberikan ujian berdiri dengan orang toksik ya, entah itu teman atau pasangan toksik ya, supaya kamu lebih berhati-hati, mawas diri, supaya kamu menjadi pribadi yang lebih kuat itu. Jadi jangan sesali atau jangan menggerutu kalau emang, jangan kayak marah gitu ya dengan apa yang terjadi, tetapi ambillah baiknya ya. Manfaat dari setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Jadi apapun masalah kita dalam hubungan atau dalam kehidupan ini, itu pasti ada hikmahnya, ada tujuan Tuhan memberikan ujian tersebut kepada kita gitu. Jadi penerimaan yang harus kita tegakkan, paling utama adalah penerimaan. Di situ baru kita mendapatkan pintu jalan keluar, kejelasan, kebenaran ya. Ditunjukkanlah kebenaran yang sesungguhnya, maksudnya kebenarannya gitu, kejelasannya. Yang tadinya samar-samar atau penuh pertanyaan, nggak jelas, kamu kayak bingung, nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa mastiin bahwa orang ini toksik atau enggak ya. Apalagi kalau sudah dalam cinta, apalagi kalau kamu ini kan orangnya tuh kalau udah percaya sama orang, kamu sulit untuk
eh, berhati-hati, kamu kurang hati-hati gitu. Nah, jadi pekalah terhadap intuisi kamu, karena itu adalah petunjuk untuk kamu menghindari orang-orang toksik dalam hidup kamu. Nah, di sini ketika kamu sudah mendapatkan dan mendengarkan intuisi atau petunjuk melalui mimpi itu, nah kamu di sini akan lebih lebih ringan, ya, lebih terarah ke spiritualitasmu. Jadi di sini saya lihat setelah kamu mendapatkan petunjuk itu, ya, kamu mulai berhati-hati, kamu membuat batasan, memagarin diri, ya, dari orang-orang toksik tersebut, dan kalian kayak menyerahkan diri, kayak masrahin segala kerumitan, kesulitan, masalah, itu kalian serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ini kalian lebih berserah diri, kalian lebih menyerahkan apapun yang tidak mampu kamu pikul, kamu serahkan kepada Allah. Kamu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kamu, lebih intens lagi melakukan ibadah, ya, sehingga di sini kamu kebanjiran intuisi, kebanjiran petunjuk. Banyak hal-hal yang tadinya kayak kamu tertutup buatmu tuh jadi terbuka semua gitu, ya. Kayak kamu bingung, ini udah nggak akan bingung lagi, karena ketika kamu muncul pertanyaan di hati kamu langsung dapat jawaban melalui intuisi, ya, tentang siapapun yang kamu hadapi. Ya, ini adalah perubahan yang pasti akan terjadi kalau kamu mendengarkan intuisi kamu. Kalau kamu jadi kiatnya itu, ya, ada kiatnya, nggak boleh nggak ada kiatnya. Masa kita diam-diam nggak ada effort, kita langsung terima petunjuk, kan nggak mungkin, harus ada effortnya, ya. Pendekatan dengan peningkatan spiritual, pendekatan rajin, pendekatan dengan ilahi gitu. Nah, di situ baru jalan kita terbuka, ya, pikiran kita mulai tercerahkan. Jadi untuk kalian yang beragama lain, silakan lakukan pendekatan spiritual kamu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kamu boleh membersihkan diri melalui pembenahan, introspeksi, pembatasan dari hal-hal yang negatif, pembatasan diri dari hal-hal negatif, ya, dari pikiran-pikiran negatif, juga pembersihan diri melalui pendekatan dengan ilahi, ya. Untuk kalian yang beragama muslim, silakan kalian beristighfar sebanyak-banyaknya, rajin membaca Quran, dan tingkatkan ibadah kamu dengan teguh, ya. Lalu jangan lupa berzikir dengan asma Allah, ya, karena di situ kita akan mendapatkan ketenangan, dan kita akan encer banget dapatin dihujani dengan petunjuk-petunjuk yang luar biasa. Yang kemarin-kemarin tuh kita buntu banget, sulit mendapatkan petunjuk. Di sini tuh kamu akan kebanjiran petunjuk. Jadi kamu lebih peka, intuitif, ya, terhadap orang-orang di sekitarmu, terhadap apapun yang akan terjadi. Jadi kamu lebih ikhtiar di sini, ya, dan kamu lebih bertawakal. Nah, di sini ada Queen of Swords, ya, berserah diri, memasrahkan segalanya kepada Tuhan. Apapun agamamu, di sini saya lihat ada gambaran tentang penyerahan diri, pengakuan diri, pembersihan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya. Dan di situ dalam hal cinta saya lihat kalian akan meninggalkan hubungan toksik
kalian akan menyadari bahwa hubungan kalian toksik ya. Kalau emang toksik ya kalian akan sadari. Toksik itu berarti hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang nggak balance, hubungan yang berat sebelah, hubungan yang bertepuk sebelah tangan, dimana dia play victim sedangkan kamulah yang victimnya. Dia pura-pura menjadi korban, menetapkan dirinya sebagai korban, padahal dia yang mengorbankan kamu. Kamulah yang korbannya gitu. Dia manipulatif ya, dia buat seolah-olah kamu yang salah terus. Dia manfaatin, dia buat seolah-olah dia itu perlu dikasihani gitu. Jadi kamu jiwa rasa kasihan Pisces ini kan tinggi ya. Itu yang membuat kamu tuh dimanfaatin. Jadi makanya di sini diminta oleh semesta kamu harus lebih peka dengan intuisi kamu, lebih mendengarkan ya, supaya kamu bebas dari keterikatan, kemelekatan atau kebuntuan ya. Ketika kamu sudah mulai masrahkan diri, membenahi diri, introspeksi diri ya, peningkatan spiritualitas ya, iman, ibadah ya, maka di sini kamu akan rajin banget intuisi yang kamu dapatkan, rajin banget intuisi turun ke kamu, datang ke kamu ya, pesan-pesan ya. Energi kamu ke depan akan semakin ringan, enjoy, kamu akan semakin mempesona ya. Mungkin kamu akan sedikit relaxing time melalui ketika kamu mendengarkan musik sekali-kali ya, ketika kamu sedang bernyanyi ya, itu kamu akan mendapatkan pesan juga, intuisi juga. Karena bernyanyi, di saat kita bernyanyi berarti hati kita sedang senang ya. Makanya hindari itu lagu-lagu yang galau, mengundang kegalauan ya. Kalau kamu sedang bernyanyi lagu-lagu yang menyenangkan, disitulah energi enjoymu menangkap pesan-pesan ilahi, pesan-pesan atau inspirasi, mendapatkan inspirasi, pesan-pesan positif gitu. Kita dalam keadaan senang, apalagi kalau kita ibadah, kita sedang berdoa, nah itu kan sangat positif dan tenang. Nah disitulah kesempatan untuk intuisi itu masuk, pesan-pesan semesta itu masuk ke kamu, petunjuk-petunjuk ya, jawaban-jawaban masuk ke kamu. Jadi energi ke depan adalah semakin ringan, semakin enjoy, semakin happy ya, karena kamu mulai mendapatkan kejelasan, kebenaran berpihak kepada kamu, keadilan, kamu diberikan kekuatan, kamu diberikan perlindungan dari hal-hal toksik, orang-orang toksik, dan kamu semakin kuat mencintai diri kamu semakin tahu cara membahagiakan diri kamu sendiri, kamu semakin mempesona di sini. Kamu malah dikejar oleh orang yang tadinya cuek sama kamu. Jadi kalau dalam hal cinta seperti itu ya, kalau kalian yang sudah berpacaran, saya lihat di sini untuk kalian yang dimanipulatif ya, kalian akan mendapatkan petunjuk, jawaban dan keterangan atas pertanyaanmu selama ini tentang dia, dan kamu akan mengambil keputusan dengan mudah, dengan enjoy, dengan happy. Kamu memberikan keputusan untuk menyelesaikan hubungan tersebut, karena dengan energi baru kamu ini, kamu akan diberikan seseorang pengganti yang lebih baik. Orang ini sangat romantis ya, bahkan serius, dewasa, dermawan, dan mampu mempengaruhi perubahan positif dalam hidup kamu ya. Dia mendongkrak energi kesuksesan gitu.
untuk kamu. Ya, orang ini bukan orang sembarangan, jadi mungkin dia lebih tinggi dari kamu, atau bukan secara fisik aja ya, tetapi dia lebih tinggi vibrasinya dari kamu. Dan ketika berdilin dengan kamu nanti, dia menarik kamu untuk sevibrasi dengan dia, gitu ya. Untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat di sini kalian akan tahu pasangan kalian selingkuh atau tidak, itu semua akan muncul. Dan di sini kamu akan bijaksana, mendengarkan kata hati kamu. Kamu akan mengambil kebijakan seperti memberikan ultimatum. Kamu bisa memberikan toleran, kamu mentolerir dia, memberikan dia kesempatan untuk berubah. Dan kalau memang masih bisa ditolerir, hubungan ini akan baik-baik saja, bahkan akan lebih romantis ke depan. Ya, apapun masalah rumah tangga kamu itu akan clear, dan kalian akan semakin hubungan kalian akan semakin solid di sini, semakin membahagiakan satu sama lain, ya, karena pancaran aura positif kamu berkat dari spiritualitas kamu inilah yang membangkitkan inner beauty kamu, sehingga tertariklah pasangan kamu untuk memprioritaskan kamu. Ya, kalau dalam pekerjaan, karir dan keuangan, di sini kamu akan mendapatkan power ya, seperti petunjuk-petunjuk yang memudahkan kamu dalam menyelesaikan tugas-tugas kamu ya. Dan di sini kualitas kamu ya akhirnya membawa kamu kepada kenaikan karir dan finansial ya. Di sini kamu terfasilitaskan oleh kecerdasan, kualitas kamu, power kamu ya. Itu tadi, karena kamu udah diberikan kemudahan, diberikan intuisi. Jadi segala yang tadinya agak rumit, agak susah untuk kamu selesaikan dalam pekerjaan itu, di sini tuh kamu lebih ringan, lebih enjoy menjalankannya ya, lebih mudah menyelesaikannya gitu ya. Jadi dengan sendirinya kualitas kamu itulah yang membawa kamu kepada kenaikan kelas gitu ya, kenaikan level, dan kamu patut untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar, karena kamu udah pantas di sini ya, karena kualitas kamu sudah layak untuk menjadi diandalkan gitu atas keahlian kamu tersebut. Kalau kamu berbisnis ya, otomatis di sini kamu lebih berstrategi ya, kamu lebih inovatif dan diarahkan untuk mendapatkan celah untuk bisa meraih kelancaran gitu. Jadi kalau kamu punya customer yang kemarin agak sulit terhubung dengan kamu, itu dimudahkan semuanya. Jadi apapun produk yang kamu luncurkan itu disambut banget ya, banyak peminatnya. Dari situlah akan ada perubahan dalam peningkatan karir kamu ya. Kamu akan butuh pendamping ya, pembantu ya, anak buah, karena kamu tidak bisa menghandle ini sendiri ya. Dan kamu secara mental sudah siap untuk berkolaborasi gitu ya, kamu sudah siap untuk bekerja sama gitu ya. Secara keuangan juga sudah menunjang kamu diberikan kekuatan secara finansial, sehingga
ini membuat kamu lebih mudah menghandle bisnis kamu karena kamu sudah bisa membiayai ya orang-orang yang akan bekerja sama dengan kamu gitu ya, anak buah gitu ya. Dan untuk kalian bekerja di sebuah instansi atau kamu itu adalah seorang proyektor ya, apapun pekerjaan kamu, kalau di sebuah instansi kamu sebagai seorang karyawan, saya lihat di sini kualitas kamu yang menguatkan kamu untuk bisa naik posisi gitu. Kamu dijadikan andalan, kamu mendapatkan kepercayaan, maupun kamu naik kedudukanmu gitu. Jadi kalau kamu seorang proyektor atau ya kamu bekerja di bidang proyektor gitu ya, mungkin kamu seorang kontraktor, seperti itu. Saya lihat di sini beberapa dari kalian itu sudah mulai ada jalan titik terang untuk kamu mendapatkan kejelasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini lolos nggak ya? Ini bisa nggak? Tercapai nggak? Akan berjalan nggak proyeknya? Akan berhasil nggak? Itu akan muncul ya ke permukaan. Semuanya akan jelas. Dan di sini kamu akan mulai eksis lagi, sibuk lagi, dan mulai panen lagi ya. Jadi dalam keuangan saya lihat di sini bergantung ya, dan sesuai dengan kinerja kamu, sesuai dengan keberhasilan kamu itu gitu. Saya lihat di sini ada bling-bling, kamu akan menikmati hasil dengan senang hati, dengan penuh kedamaian, tidak lagi wiswas gitu ya, tidak lagi gelisah, nanti kalau saya bersenang-senang dengan penghasilan saya kali ini, nanti ke depan gimana, kayak penuh kekhawatiran gitu. Tapi di sini bahkan ada lebih dari hasil yang kamu panen yang bisa membuat kamu bisa menikmati berlibur ya, memanjakan diri, memanjakan keluarga kamu, mentraktir teman-teman kamu. Dan saya lihat di sini ada ya, kamu udah diberikan kekuatan gimana sih ya, power secara finansial, secara karir ya, secara ya kualitas ya gitu. Jadi kamu sudah tidak khawatir lagi untuk menggunakan keuangan kamu tersebut untuk bersenang-senang gitu. Namun bersenang-senang itu yang secukupnya aja gitu, sesuainya ya, sesuai dengan perhitungan kamu gitu. Karena ini akan ada terus pemasukan, kelancaran, kemudahan gitu. Jadi saya lihat ada perubahan taraf hidup juga ya. Kemungkinan besar di sini saya lihat kamu punya power dari berbagai sisi ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang sudah mapan gitu. Jadi nggak mengkhawatirkan lagi untuk kamu mempergunakan finansial kamu untuk hal-hal yang menyenangkan gitu di luar sana ya. Oke. Untuk inisial kalian yang mendapatkan perubahan ini, oke, ada huruf U ya, U, C, T, V, N, L, D, Q, ya, R, J, dan G. Untuk zodiak yang berhubungan, yaitu zodiak Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Aquarius, Capricorn.
Oke. Demikian untuk pembacaan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.